sekaligus bayi, balita, dan anak prasekolah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Di mata kuliah ini ketemu lagi dengan saya, Bu Kustini, SST MKes, di Prodi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Untuk selanjutnya maskernya saya pakai ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang prosedur keterampilan dasar pada kebidanan, yaitu tentang imunisasi, keterampilan imunisasi. Yang mana keterampilan imunisasi ini adalah masuk dalam silabus atau RPP yang kemarin sudah saya sampaikan pada saat di awal pembelajaran. Kira-kira anak-anak dan semuanya sudah dapat imunisasi lengkap ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Sini mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak imunisasi itu apa? Oh ya, ayo silakan maju, Pak Ayu ya. Oke. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Terima kasih Mbak Ayu, boleh kembali ke tempat. Baik, nanti sebelum kita masuk ke dalam keterampilan imunisasi, jadi betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi, bahwasanya imunisasi itu adalah memberikan kekebalan kepada tubuh seseorang secara aktif. Tujuannya itu kira-kira untuk apa? Supaya ketika orang itu terpapar dengan penyakit tertentu, dia tidak akan merasakan sakit. Ataupun ketika seseorang itu terpapar dengan penyakit tertentu, tidak begitu banyak merasakan sakit. Baik, untuk keterampilan imunisasi ini sesuai dengan mata kuliah ini, yaitu asuhan kebidanan bayi, balita, anak prasekolah. Nah, ini untuk kontennya yang pertama kali ini adalah nantinya yang akan kita bahas, ada tujuan pembelajaran, ada dasar-dasar imunisasi dan prosedur imunisasi dasar. Yang selanjutnya tentang jadwal imunisasi, pengelolaan peralatan vaksin dan rantai vaksin di puskesmas, juga penanganan vaksin di puskesmas, dan yang terakhir adalah tentang KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah nanti bayi itu diimunisasi, ada sebagian vaksin nanti yang menyebabkan ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Baik, untuk yang pertama, untuk tujuan pembelajaran kita, ini diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan tentang dasar-dasar imunisasi dan imunisasi dasar yang ada di Indonesia. Yang kedua, ini diharapkan mahasiswa mengetahui bagaimana tentang prosedur imunisasi dasar bayi dan balita, anak sekolah, ibu hamil, calon pengantin wanita di puskesmas, mulai dari perencanaan, purchase vaksin, pelaksanaan, termasuk penanganan kejadian pasca imunisasi, serta pelaporan dan evaluasi tentang keberhasilan program yang ada di imunisasi. Nah, sekarang untuk dasar-dasar imunisasi ini yang pertama ya. Ada vaksin yang dibuat dari kuman, zat racun, dan juga bagian kuman tertentu. Yang pertama, kuman ini ada yang dimatikan dan juga ada yang dilemahkan. Untuk kuman yang dimatikan ini seperti ada polio, vaksin batuk rejang, dan yang untuk dilemahkan ini termasuk ada BCG, vaksin polio sapi, dan vaksin campak. Untuk vaksin yang terbuat dari zat racun atau toksin yang telah dilemahkan atau toksoid, ini contohnya adalah dari tetanus toksoid dan juga toksoid difteri. Sedangkan untuk bagian kuman tertentu atau komponen kuman yang biasanya berupa protein khusus, contohnya adalah vaksin hepatitis B.
Jadi kesemuanya ini adalah termasuk dasar-dasar imunisasi yang mana vaksin terbuat dari 3 zat ini. Dari kuman, zat racun, dan juga bagian kuman tertentu atau komponen kuman yang biasanya berupa protein khusus. Baik, di sini selanjutnya adalah tentang prosedur imunisasi. Nah, jadi di Indonesia itu ada imunisasi dasar. Imunisasi dasar di Indonesia itu ada 5. Nah, apa saja? Yang pertama adalah BCG, ada DPT, ada polio, ada campak dan hepatitis B. Jadi di sini yang dimaksud dengan 5 imunisasi dasar adalah diantaranya ini LIL, kalau dulu disebutkan 5 imunisasi lengkap. Jadi kalau seorang bayi dalam usia rentang 0 sampai 9 bulan telah mendapatkan 5 imunisasi ini, sudah dinyatakan imunisasinya itu lengkap. Kita kupas satu-satu. Baik, yang pertama. Yang pertama di sini adalah BCG. BCG di sini manfaatnya untuk apa? Untuk mencegah supaya seseorang bayi nantinya tidak terpapar dengan yang namanya penyakit TBC. Nah, BCG ini diberikan ketika kapan? Pada saat bayi usia antara 0 sampai dengan maksimal adalah 2 bulan. Nah, BCG ini nanti ada 2 ampul kemasannya. Yang satu di sini adalah vaksin kering, yang satu adalah pelarut. Jadi nanti pelarutnya ini diambil dulu sebanyak 5 cc. Setelah itu dimasukkan ke dalam vaksin kering, dioplos. Untuk dosis pemberian dari imunisasi BCG ini adalah sebanyak 0,05. Jadi menggunakan spek insulin yang 1 cc. BCG ini nanti ketika Anda memberikan penyuntikan itu adalah di lengan kanan, sepertiga bagian atas. Jadi itu sudah aturan dari pemerintah. Tidak boleh diberikan pada lengan sebelah kiri, tetapi Anda harus memberikan pada lengan sebelah kanan, di sepertiga bagian atas. Diberikan secara apa? Mungkin ada yang tahu? Diberikan secara SC, betulkah itu? Nah, diberikan secara intrakutan, ya, tetapi tempatnya adalah di sepertiga lengan bagian atas sebelah kanan. Nah, di BCG ini biasanya nantinya ada reaksi selesai penyuntikan. Biasanya sekitar antara 2 sampai dengan 4 minggu itu terbentuk suatu seperti adanya bisul yang nantinya menjadi ulserasi. Nah, menjadi ulserasi itulah nanti membekas yang mana menandakan bahwasanya pasien ini atau anak ini telah menerima imunisasi BCG. Itu untuk imunisasi BCG yang pertama. Yang selanjutnya di sini ada imunisasi DT, DPT, TT, dan juga HB. Jadi HB untuk yang gambar ini, untuk yang gambar HB ini nanti kemasannya di sini adalah dalam bentuk hemijek. Nah, hepatitis B ini diberikan pada bayi setelah lahir sampai dengan 7 hari. Tetapi biasanya lebih bagus diberikan pada saat setelah lahir itu selesai pemberian injeksi vitamin K1. Vitamin K1 itu diberikan 1 jam setelah bayi lahir, itu pada paha sebelah kiri. Setelah itu kemudian 1 jam sampai dengan 12 jam bisa diberikan imunisasi yang namanya hepatitis B, ini diberikan pada paha sebelah kanan. Ini dosisnya adalah 1 dosis di sini diberikan secara IM pada saat usia 0 sampai dengan maksimal adalah 7 hari. Sedangkan untuk selanjutnya DPT atau TT untuk anak usia
Ini nanti diberikan pada saat usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan DPT. Diberikan secara IM. Untuk selanjutnya di sini adalah polio. Nah, polio di sini diberikan pada saat boleh pada usia antara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sehingga polio ini bisa diberikan sebanyak 4 kali pada bayi sebelum usia 9 bulan. Untuk polio ini nanti dosisnya itu sebanyak 2 tetes. Manfaat dari polio ini nanti bisa digunakan untuk mencegah penyakit poliomyelitis atau kalau orang awam, orang umum itu mengatakan lumpuh. Ya. Jadi polio ini manfaatnya bagus sekali. Untuk yang selanjutnya di sini adalah vaksin campak. Vaksin campak di sini diberikan pada bayi usia 9 bulan. Nah, vaksin campak ini manfaatnya apa? Untuk mencegah supaya bayi tidak terpapar dengan penyakit campak. Nah, untuk vaksin campak ini nanti kemasannya ada 2. Satu vaksin kering dan satunya ini adalah pelarut. Jadi nanti sama seperti BCG, diambil dulu untuk vaksin pelarutnya, kemudian kita oplos ke dalam vaksin yang kering. Untuk vaksin campak ini nanti pemberiannya adalah sebanyak setengah cc atau 0,5 cc. Diberikan pada paha sepertiga bagian luar secara IM. Yang kedua bisa diberikan pada lengan secara SC. Jadi untuk imunisasi campak bisa Anda berikan secara SC juga secara IM. Dengan catatan dosisnya adalah sebanyak setengah cc atau 0,5 cc. Nah, yang tadi itu adalah imunisasi untuk bayi pada saat usia 9 bulan. 0 sampai dengan 9 bulan ada berapa tadi? Ada 5. Untuk yang selanjutnya kita bahas tentang imunisasi terhadap wanita usia subur. Imunisasi terhadap wanita usia subur ini nantinya nama vaksinnya adalah TT atau tetanus toxoid. Pemberian imunisasi TT pada wanita usia subur ini biasanya diwajibkan bagi calon pengantin wanita. Jadi ketika ada seorang wanita yang mau menikah, ini aturannya biasanya harus mendapatkan imunisasi dulu sebagai persyaratan, salah satu persyaratan dia untuk menikah harus punya kartu untuk kunjungan imunisasi TT. Jadi untuk imunisasi TT ini nanti dilaksanakan setidaknya minimal itu 2 kali. Selang imunisasi TT yang pertama ke TT yang kedua itu adalah 1 bulan. Dan masa perlindungannya itu adalah untuk 3 tahun. Jadi di sini seandainya pada rentang masa perlindungan 3 tahun ternyata setelah menikah ibu itu hamil, sehingga tidak usah diwajibkan untuk imunisasi TT pada saat dia hamil karena masih dalam perlindungan. Nah, selanjutnya misalnya mau imunisasi TT yang ketiga boleh. Imunisasi TT yang ketiga itu nanti rentangnya adalah masa perlindungan sampai dengan 5 tahun. Nah, untuk TT ketiga ke TT kedua ke TT ketiga ini jaraknya untuk penyuntikan adalah sekitar 6 bulan. Itu bisa untuk masa perlindungan sebanyak 5 tahun. Dan TT itu bisa dilaksanakan kalau long life atau seumur hidup adalah sebanyak 5 kali. TT ketiga ke TT keempat itu adalah 1 tahun. Begitupun TT keempat ke TT kelima itu jaraknya juga 1 tahun. Jadi kalau sudah full nanti TT-nya lengkap berarti sudah long life, ada
Itu selain mendapatkan imunisasi TB, biasanya anak kelas 1 ini juga mendapatkan imunisasi campak, dosis campak yang ulang atau booster. Setelah kelas 1 nanti TB ini akan diberikan lagi pada saat anak kelas 2 dan kelas 3. Nah, biasanya TB ini diberikan pada saat bulan November. Itu sudah menjadi program yang ada di puskesmas. Jadi TB ini nanti bisa diberikan pada saat anak kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Itu untuk imunisasi anak sekolah dasar. Untuk selanjutnya di sini adalah jadwal imunisasi, yang mana jadwal imunisasi itu biasanya juga dicantumkan pada buku KIA. Nanti dilihatkan buku sini juga membawa buku KIA, yang mana ketika penyuntikan atau jadwal imunisasi itu Anda nanti harus menulis atau mendokumentasikan pada buku KIA. Nah, ini ya. Ini untuk 5 imunisasi dasar lengkap. Yang mana di sini mulai dari HP 0 tadi yang sudah kita bahas adalah 0 sampai dengan 7 hari. Setelah itu nanti ada BCG. Nah, ini ya. BCG ini bisa dimulai antara 0 sampai dengan 2 bulan. Ini untuk imunisasi BCG. Selanjutnya ada polio 1, polio 2, polio 3 dan sampai dengan polio 4. Ini bisa diberikan pada masing-masing rentang 1 bulan. Terakhir sampai dengan pada usia 4 bulan. Setelah itu imunisasi DPT-HB. Nah, imunisasi DPT-HB ini nanti vaksinnya itu combo. Sekali penyuntikan ibu itu dapat imunisasi DPT dan juga mendapatkan imunisasi HB. Itu nanti dimulai dari 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Dan untuk terakhir imunisasi campak ini nanti sekitar usia 9 bulan. Dan untuk yang di garis putih-putih ini adalah waktu, gambar putih-putih ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi pada bayi sesuai dengan umurnya. Nah, ini nanti kalau di buku KIA, di sini Anda harus menulis tanggal. Tanggal apa? Tanggal ketika Anda melaksanakan atau memberikan imunisasi. Itu untuk jadwalnya. Nah, untuk jadwal yang berikutnya adalah imunisasi anak sampai dengan umur 0 sampai dengan 18 bulan. Jadi kalau di sini selain imunisasi wajib lengkap tadi, ada juga beberapa imunisasi tambahan yang mana di sini juga termasuk penting sekali untuk kelangsungan hidup seorang anak atau bayi. Untuk selanjutnya, perencanaan imunisasi. Perencanaan imunisasi di sini harus bisa dilaksanakan oleh seorang bidan. Jadi ketika Anda sudah menjadi seorang bidan di desa, Anda tidak bisa merencanakan program imunisasi. Kenapa? Suksesnya program imunisasi yang ada di desa itu adalah nanti menjadi tanggung jawab dari seorang bidan. Jadi ketika imunisasi yang pertama Anda itu harus tahu jumlah sasaran nantinya yang akan diimunisasi itu berapa. Jadi nanti Anda harus menghitung, oh nanti yang mau diimunisasi BCG berapa, mau diimunisasi DPT berapa anak, itu Anda harus tahu. Yang kedua adalah target cakupan. Target cakupan ini biasanya sudah ditetapkan oleh pemerintah atau masing-masing puskesmas. Oh, cakupannya nanti targetnya harus mencapai 90% atau 100%. Sehingga apa? Berarti seluruhnya balita atau bayi yang ada di wilayah itu harus
box dan safety box ya. Alat suntik yang 0,05 ini berarti menggunakan spek 1 cc ya. Ini untuk imunisasi BCG. Kebutuhannya sama dengan berapa? Sasarannya tadi berapa? Anda kalikan dengan target. Seandainya sasaran tadi di desa itu adalah sebanyak 70 bayi, berarti Anda pesan dengan target. Target yang ada di puskesmas harusnya adalah 100%. Anda kalikan saja 70 kali 100% itu berapa? Sehingga nanti Anda ukur untuk alat suntik BCG 0,05 mili ini adalah sebanyak jumlah sasaran dikalikan dengan target. Yang kedua, alat suntik 0,5 mili ini untuk DPT, DT, TT campak dan hepatitis sama. Anda kalikan sasaran dengan target cakupan. Oh, cakupan targetnya untuk DPT berapa? 100% misalnya. Tinggal saja Anda kalikan sasarannya berapa dikalikan target cakupan. Sehingga berarti Anda ini harus benar-benar tahu berapa jumlah sasaran. Yang ketiga, alat suntik 5 mili untuk apa? Untuk mengoplos. Kenapa? Karena vaksin tadi bukan hanya langsung jadi, ada vaksin kering dan vaksin yang tidak kering. Kalau vaksin kering ini otomatis Anda membutuhkan alat suntik 5 mili untuk mengoplos. Jadi kebutuhan alat suntik sama dengan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Oh, misalnya vaksin BCG Anda membutuhkan sebanyak 5, ya sudah, berarti nanti Anda membuat atau mengukur untuk kebutuhan alat suntik 5 mili ini sebanyak 5. Jadi sesuai dengan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Nah, yang safety box itu ada 2 ukuran. Ada yang 5 liter itu untuk 100 alat suntik atau 300 unit jack, dan yang 0,25 liter itu kecil ya, isinya nanti untuk yang 10 unit jack. Nah, ini tabel kebutuhan peralatan rantai vaksin. Jadi seandainya nanti di desa itu Anda harus mempunyai peralatan apa saja, di antaranya ini lemari es paling tidak itu 1 buah. Ada vaksin karier, ini alat untuk menyimpan vaksin. Termos 4 buah, pulpen, ada pulpen dan juga freezer. Ini adalah beberapa jenis peralatan rantai vaksin yang nantinya harus Anda punyai ketika Anda memberikan pelayanan imunisasi di komunitas. Nah, di sini pengelolaan peralatan vaksin. Jadi caranya seperti ini. Atas ini freezer. Nah, ini nanti tempat-tempat untuk menyimpan beberapa vaksin. Di antaranya ini top ini yang atas untuk vaksin polio. Yang tengah ini middle ini bisa untuk BCG, DPT, TT dan juga yang lainnya. Nah, yang bawah ini nanti dipakai untuk botol air ataupun nanti bisa dipakai sebagai penyimpanan pulpen. Jadi ini nanti lokasinya bukan isinya makanan, tetapi ini khusus untuk yang isinya vaksin. Ini gambar untuk vaksin karier. Ini adalah tempat untuk menyimpan vaksinnya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam khusus untuk vaksin karier. Kalau yang ini adalah kotak dingin pulpen. Pulpen ini biasanya Anda nanti bisa menggunakan ketika Anda mengambil vaksin dari puskesmas, dibawa ke Polindes, ini bisa dimasukkan ke dalam termos yang dikasih pulpen supaya nanti kondisinya masih tetap dingin dan vaksinnya tidak rusak. Yang ini termos. Nah, ini coolbox. Coolbox ini biasanya sebagai pengganti termos. Ketika ambil dari puskesmas pulang dibawa ke Polindes, dimasukkan ke coolbox ini, dan coolbox ini juga bisa Anda kasih pulpen supaya vaksinnya nanti tidak rusak. Ini gambar safety box. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk penanganan vaksin. Pertama, penyimpanan vaksin, penggunaan di tempat pelayanan imunisasi, dan yang ketiga adalah penggunaan vaksin dari tiap vial yang sudah dibuka. Kita kupas satu-satu. Jadi untuk penyimpanan vaksin disimpan pada suhu yang sesuai seperti tadi yang dijelaskan buku sini di masing-masing kulkas tadi ya. Yang kedua,
di meja itu tidak boleh terkena langsung dengan matahari. Diletakkan di atas spons yang berada di dalam termos. Dan dalam termos tidak boleh ada air yang menggenang atau vaksin tidak boleh terendam air. Nah, ini penggunaan vaksin dari luar vial yang sudah dibuka. Ini perlu Anda benar-benar harus mengingat. Nah, tidak melewati tanggal kadaluarsa. Jadi ketika Anda mau memberikan imunisasi, wajib untuk melihat di situ kira-kira tanggal kadaluarsanya kapan pada vial. Yang kedua, disimpan pada suhu kurang lebih dari 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Kemasan vaksin tidak pernah terendam air, jadi nggak boleh terendam air. VVM masih bagus, pada label ditulis tanggal vaksin pertama kali dibuka. Jadi ketika Anda pada saat itu membuka vaksin, silakan diberikan tanggal. VVM di sini adalah vaksin vial monitor. Nanti akan dijelaskan buku sini tentang VVM ini karena ini nanti penting sebagai keberhasilan dari program imunisasi. Nah, ini benar-benar harus dilihat. Vaksin polio bisa digunakan hingga 2 minggu setelah dipakai. Jadi setelah Anda membuka vaksin polio, ini bisa Anda gunakan sampai dengan 2 minggu. Barangkali sasarannya tidak langsung datang pada saat hari itu juga. Bisa datang malamnya, bisa datang besoknya. Itu untuk polio bisa Anda gunakan sampai dengan 2 minggu. Untuk vaksin DPT, DT, PT, dan HP dapat digunakan hingga 4 minggu. Sedangkan campak ini tidak boleh digunakan lebih dari 6 jam setelah dilarutkan. Ingat-ingat ya, campak ini adalah vaksin pelarut. Jadi setelah 6 jam Anda membukanya sudah tidak boleh untuk digunakan atau diberikan kepada klien atau balita atau bayi. Untuk vaksin BCG tidak boleh digunakan setelah lebih dari 3 jam. Jadi untuk vaksin BCG ini tidak boleh Anda berikan pada lebih dari 3 jam. Misalnya setelah membuka tadi jam 1, 2, 3, 4, jam 5 ini sudah tidak boleh diberikan. Nah, di sini untuk yang selanjutnya, nah ini gambar dari VVM. VVM tadi Bu sini menyebutkan di situ adalah tentang vaksin vial monitor. Jadi vaksin itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Anda harus bisa membaca VVM. VVM ini letaknya di mana Bu? Ini nanti letaknya adalah di luar, nempel di labelnya vial. Diperhatikan untuk kotak yang pertama ini, warna kotak segi 4 ini warnanya lebih terang daripada lingkaran yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwasanya vaksin itu masih bagus dan bisa digunakan. Yang kedua, kotak garis yang di tengah ini warnanya agak lebih pudar tetapi masih lebih pudar daripada lingkaran yang ada di sekitarnya. Ini menandakan vaksin juga masih bisa digunakan dengan catatan tanggalnya tidak kadaluarsa. Sedangkan untuk VVM yang ketiga, ini antara garis gambar yang ada di kotak warnanya dengan lingkaran yang ada di sekitarnya, ini kan warnanya sama. Ini juga tidak bisa digunakan, vaksinnya sudah rusak. Begitupun yang keempat ini, kotak warnanya gambar malah lebih gelap daripada lingkaran yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwasanya vaksin juga rusak. Nah, di sini dibawakan contoh sama buku sini. Inilah label untuk VVM. Jadi label VVM itu ada di dalam labelnya vial. Anda harus membaca ini. Oh, ternyata kotaan di sini warnanya lebih gelap daripada lingkaran yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwasanya
vaksin ini sudah tidak boleh digunakan. Tapi kalau ternyata gambar kotak yang ada di tengah ini lebih terang, warnanya putih daripada lingkaran yang ada di sekitarnya, berarti itu vaksin masih bisa digunakan. Jadi ketika Anda memberikan imunisasi pada vial harus diperhatikan tentang VVM, vaksin vial monitor. Nah, ini untuk pemantauan KIPI, nanti ada klasifikasi KIPI, pelaporan KIPI, dan penanganan KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk klasifikasi ini nanti ada reaksi ringan, kesalahan program, kebetulan, injeksi reaction, dan juga penyebab yang tidak diketahui. Ini coba kita lihat satu, injeksi reaction ini biasanya pada imunisasi DPT, HP, polio itu biasanya selesai penyuntikan ada rasa sakit ataupun ada pembengkakan pada bekas suntikan. Itu untuk injeksi reaksi. Untuk pelaporan KIPI ini bisa seandainya terjadi hal-hal yang memang di luar dari standar kejadian ikutan masa imunisasi, bisa dilaporkan dalam 24 jam, 5 hari, 30 hari supaya apa? Segera mendapatkan penanganan. Nah, kalau dalam 24 jam yang pertama biasanya timbul reaksi-reaksi seperti ini. Ada reaksi anafilaksis sampai dengan anafilaksis itu shock, hilangnya kesadarannya. Menangis tidak berhenti lebih dari 3 jam. Hipotonik, hypersensitive syndrome, dan juga toxic shock syndrome. Ini biasanya rata-rata kejadian ikutan pasca imunisasi dalam 24 jam. Tetapi ini biasanya juga jarang terjadi. Kalau dalam 5 hari biasanya ada reaksi lokal hebat, sepsis ataupun abses. Abses itu biasanya salah satunya ketika menyuntikkan imunisasi DPTO ternyata sampai dengan bengkak ya. Dan sepsis itu rata-rata biasanya panas ketika mendapatkan imunisasi campak dan juga imunisasi DPT. Kalau dalam 30 hari setelah imunisasi rata-rata KIPI seperti ini, ada ensilopati, ada kejang, meningitis sepsis, trombositopenia, lumpuh layu, sampai dengan meninggal, reaksi lokal hebat, abses, dan juga neuritis brachial. Itu adalah beberapa kejadian KIPI dalam 30 hari. Nah, yang terakhir di sini untuk kesimpulan yang telah kita bahas pada hari ini, imunisasi ini merupakan upaya preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I, yaitu ada tuberkulosis, difteri, pertusis atau batuk kejang, batuk 100 hari, hepatitis B, polio, dan campak. Imunisasi ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan di masa mendatang, serta imunisasi merupakan program yang efektif karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah tentang prosedur imunisasi. Kalau ada sesuatu hal yang kurang jelas, monggo silakan bisa ditanyakan. Nanti kalau yang mau bertanya, silakan maju ke depan. Oke, Mbak Madina. Baik, saya mau bertanya, apakah vaksin BCG itu bisa melindungi seseorang dari infeksi TBC? Terima kasih. Oke, sebuah pertanyaan yang bagus dari Mbak Madina. Apakah TBC itu bisa melindungi seseorang supaya tidak terkena penyakit TB? Ya. Jadi untuk TBC itu, vaksin BCG itu sebenarnya kalau harus setelah imunisasi BCG orang ini tidak terkena itu tidak. Tetapi imunisasi
menyebabkan autisme. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Mbak Naila. Karena MMR tadi mungkin sempat dibaca untuk imunisasi pada usia 0 sampai dengan 18 tahun ya. Jadi vaksin MMR di sini adalah untuk mencegah yang pertama penyakit campak, yang kedua penyakit rubella, dan yang ketiga itu adalah penyakit gundul. Itu adalah penyakit MMR, itu adalah vaksin yang dipakai untuk mencegah penyakit tiga itu MMR, gondok, rubella, dan juga yang satunya adalah campak. Nah, MMR itu kalau orang umum rata-rata mengira setelah diberikan vaksin MMR nantinya bisa menyebabkan autis. Itu tidak, karena sudah dibuktikan beberapa penelitian bahwasanya pemberian vaksin MMR itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya penyakit autis. Jadi vaksin MMR itu aman diberikan kepada balita. Biasanya itu diberikan booster pada saat usia 18 bulan untuk MMR. Dan yang kedua biasanya diberikan lagi pada saat usia anak itu 5 sampai dengan 7 tahun. Itu untuk MMR. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kira-kira cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Bu Sini untuk prosedur imunisasi ini? Jelas. Baik, di sini Bu Sini mempunyai tugas yang nantinya silakan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya silakan ditulis. Nanti anak-anak harus mengumpulkan atau silakan membuat clipping. Clippingnya itu tentang Anda harus mencari beberapa label dari masing-masing vaksin. Ya, jadi nanti anak-anak silakan mencari label dari masing-masing jenis vaksin, silakan dikumpulkan dan dibuat clipping sehingga di situ Anda itu tahu nantinya macam-macam vaksin itu seperti apa. Jadi nanti ini dilepas ya. Anda silakan mencari labelnya, ini dilepas, ditempel, dibuat menjadi clipping. Oke, sudah paham untuk tugas pada pertemuan yang akan datang? Baik. Kalau sudah, demikianlah materi imunisasi untuk mata kuliah di asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah pada kesempatan kali ini.